warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih ada yang diskusi dan membuka diskusi, belum fokus pada acara seminar kita kali ini. Kelas berapa itu? Yang ada pakai baju koko hijau, abu-abu. Ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, yaitu dari program Gramedia Ngaji Literasi bersama Ustadz Ahmad Rifai Rifat. Kita sambut beliau, Ustadz Ahmad Rifai Rifat. Oke, yang asik sendiri, yang ngobrol sendiri, nanti akan saya culik ke depan untuk ngobrol dengan saya. Jadi nanti yang diskusinya asik sendiri berarti kan ada obrolan tuh. Nah, sekiranya obrolannya itu apa, maka nanti akan saya ajak ke depan dan akan saya tanya, kira-kira dari obrolannya itu bisa dibuat sebuah ide karya tulis gak sih? Nah, kayak tadi tuh ada bikin lingkaran sendiri tuh, lingkaran kecil. Nah, nanti lingkarannya akan saya ajak ke depan. Kita akan ngobrol, kira-kira diskusi asik apa sih di situ sehingga kita ini yang di depan dicuekin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Ustadz Robi. Minta tolong dinyalain dulu Ustadz, biar tersambung dengan tele-tele yang lain. Ditekan Ustadz. Oke, siap. Oke, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz Robi. Ini berarti pertemuan kita yang kedua kalau dengan Ustadz. Oke, jadi ternyata Allah masih memberikan kesempatan lagi untuk kita bersilaturahim. Yang pertama dulu masih di kampus Putri ya Gus? Benar. Baik, oke, saya panggil Mas aja ya. Lebih baik itu. Oke, siap. Nah, sebelum kita masuk pada sesi talk show atau sesi seminarnya, terlebih dahulu akan saya perkenalkan dulu pembicara yang insya Allah, masya Allah luar biasa. Profil dari Mas Rifai Rifat. Beliau ini ternyata S1-nya bukan S1 sastrawan atau bukan S1-nya dari menulis. Nah, S1 beliau itu justru malah dari teknik mesin ITS. Jadi, bagaimana seorang sarjana teknik mesin bahkan bisa bukan membelok ya, tapi malah mempunyai suatu karya dalam bidang penulisan. Itu yang S1. Untuk S2-nya, karena mungkin ini bagi saya mikirnya gini, karena Mas Rifai ini karena sudah berkecimpung dalam dunia penulisan, lalu S2-nya ngambil bahasa dan sastra. Nah, kita ngobrol dulu berkaitan dengan ini, Mas. Kok bisa dari teknik mesin jenengan Mas Rifai Rifat ini bisa menelurkan atau mengeluarkan karya-karya tulis yang masya Allah luar biasa. Lalu akhirnya berbelok menjadi seorang bahasa dan sastrawan. Baik, sebelumnya saya salam dulu kepada adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita dipertemukan oleh Allah dalam kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya Ustadz Robi, kalau di Putra ini saya ingat ini adalah pertemuan yang ketiga. Kalau yang di Putra benar. Bahkan saat pandemi pun Zoom itu masih berlangsung dengan kami tahun kemarin, gitu ya. Siap. Pandemi pun masih bertemu dengan beberapa santri Putra. Jadi mungkin kalau dihitung beserta pertemuan online ini adalah pertemuan kelima. Tapi mungkin udah beda-beda ya mungkin itu ya. Siap. Baik. Pertanyaannya tadi adalah tentang nulis tapi nggak sesuai dengan background pendidikan mungkin ya. Pertanyaan itu selalu muncul Ustaz. Jadi ketika saya seminar atau baca buku, ketika tahu bahwa background pendidikan saya adalah teknik mesin di ITS, yang kita tahu bahwa nggak ada jurusan sastranya sebenarnya, nggak ada jurusan jurnalistiknya, tetapi kok bisa dari teknik kemudian menulis. Awalnya adalah pertengahan kuliah gitu ya, pertengahan kuliah ada sekalian. Saya jenuh dengan angka-angka
Saya jenuh karena setiap hari bertemu dengan rumus, bertemu dengan angka. Jadi kalau adik-adik nanti misal masuk ke jurusan teknik gitu ya, adik-adik setiap hari pasti disuguhi dengan materi-materi, kalau nggak jauh-jauh dari fisika ya matematika. Fisika, matematika, kimia itu kan penuh dengan formula, penuh dengan rumus, penuh dengan angka, hitung-hitungan, kalkulasi. Setiap hari gitu, dari pagi sampai sore ketemu angka terus. Akhirnya di pertengahan kuliah itu saya coba pengen refreshing gitu Ustaz. Pengen refreshing supaya nggak jenuh. Akhirnya saya ke perpustakaan cari bacaan yang berbeda dengan bacaan ketika saya di kelas. Ketika saya kuliah itu saya bertemu rumus-rumus. Ketika ke perpus, saya coba refreshing, menghilangkan kejenuhan dengan cari bacaan-bacaan yang berbeda, yang ringan-ringan, yaitu akhirnya ketemulah bacaan-bacaan buku-buku motivasi, buku-buku pengembangan diri, buku-buku keislaman yang relevan dengan kehidupan anak muda saat itu. Nah, sejak saat itulah saya suka baca buku-buku yang ringan, buku-buku motivasi. Nah, terfikirlah untuk menulis. Awalnya menulis di blog, menulis di sosmed. Tiba-tiba 1 tahun kemudian, nggak terasa tulisan-tulisan itu ngumpul banyak banget. Akhirnya saya terbitkan beberapa serial tulisan yang nyambung. Terbitlah buku pertama saat itu Ustaz. Buku pertama judulnya ini. Nah, ini saya nemu sisa buku pertama yang saya terbitkan pada tahun 2009. Buku yang sebenarnya kurang layak kalau disebut buku, Ustaz. Buku yang sangat tipis, sangat kecil. Ini sering banget saya ceritakan. Untuk apa? Untuk memotivasi adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, supaya ketika kita membayangkan nulis buku itu nggak langsung ekspektasinya itu tinggi gitu. Tulislah dari yang paling sederhana, berkaryalah dari hal yang ringan. Ini kalau adik-adik lihat, ini kayaknya nggak layak disebut buku ya. Berarti itu yang pertama, Mas. Yang pertama benar. Yang pertama dari kumpulan-kumpulan tulisan-tulisan kecil tadi itu di blog, benar. Di blog saat itu kumpulan tulisan itu ada beberapa hari gitu ya, beberapa minggu itu saya nulis satu tema. Temanya adalah doa-doa lulus ujian, Ustaz. Itu berarti ide awalnya adalah doa-doa lulus ujian. Benar. Oke. Saat itu saya teringat bahwa sejak saya SMP itu saya dapat rangkaian doa yang diajarkan oleh ustadz saya, dan itu saya tulis dan saya amalkan terus-menerus menjelang ujian sejak SMP sampai kuliah. Itu selalu saya amalkan sebelum saya ujian. Nah, itu saya kumpulkan menjadi 9 rahasia doa lulus ujian. Nah, buku ini karena kumpulan tulisan gitu ya, karena kumpulan tulisan itu nulisnya cepet banget. Tulisan di blog itu saya kumpulin, kemudian revisi, tambahan itu menyita waktu sekitar 3 hari ya Ustaz. Setelah itu saya layout sendiri, saya desain cover sendiri, saya cetak sendiri, saya jual sendiri. Kalau nggak laku ya saya simpan sendiri gitu. Tapi laku pada waktu itu gitu. Alhamdulillahnya, karena saat itu mungkin momentumnya pas banget Ustaz, menjelang ujian nasional. Menjelang ujian nasional terbit buku 9 rahasia doa lulus ujian. Saya tawarkan ke koperasi sekolah. Pertama saya cetak 500, ada sekalian. Saya cetak 500 buku, saya edarkan di situ. Itu ke percetakan atau hanya di fotokopi atau gimana? Percetakan. Berarti sudah masuk ke percetakan profesional ya? Enggak profesional juga kan? Oke. Percetakan kecil saat itu di Surabaya, saya cetak sendiri gitu ya, sekenanya aja. Bahkan kalau Ustadz lihat gini ya, penulisnya namanya gelarnya aja MCS. Padahal saya masih kuliah loh Ustadz. Tahu ya MCS apa Ustadz? Apa itu? MCS itu masih calon sarjana Ustadz. Masih calon sarjana. Oke, itu juga gelarnya dibuat sendiri. Benar. Oke. Gelarnya asal-asalan, masih calon sarjana, saya singkat MCS biar keren gitu ya. Penulis kalau ada gelarnya kan keren gitu ya. Nah, saya ketik sendiri. Saya desain cover sendiri Ustaz. Kalau Ustaz lihat kalau desain cover seperti ini kira-kira pakai aplikasi apa Ustaz? Word. Bener Ustaz. Oke.
Bayangkan ya, Microsoft Word yang harusnya buat nulis itu saya pakai desain loh. Bayangkan desain cover ya, belum ada Canva, belum ada Photoshop saat itu belum bisa, Corel benar. Kemudian testimoni Ustaz. Ini yang sering saya ceritakan Ustaz. Testimoni pertama itu keren banget. Selain diajak mengamalkan rahasia doa yang luar biasa, penulis memberi tips nulis dalam menghadapi ujian. Ini testimoni dari Joko Pambudianto, seorang business owner. Padahal Mas Joko ini adalah teman saya sejak SMP, SMA, kuliah, bahkan teman kos saat kuliah. Nah itu testimoni pertama. Penulis memberi tips sukses untuk menghadapi ujian. Rahasia doanya luar biasa. Dari teman sendiri ternyata Ustaz. Testimoni kedua, rahasia doa yang diungkap benar-benar luar biasa. Motivasinya mencerahkan dan mencerdaskan. Ini dari Anis Faulvia, mahasiswi Fisika ITS Surabaya. Itu adalah adik kandung saya Ustaz. Siap. Adik kandung saya yang kebetulan kuliah sama dengan saya di ITS. Nah, testimoni ketiga ini menarik juga Ustaz. Isinya bagus, mudah dimengerti, banyak motivasi yang diberikan. Ini testimoni dari Arimita. Ini adalah mahasiswi Politeknik Kesehatan Dr. Sutomo Surabaya. Ini adalah teman lama saya yang sekarang menjadi ibu dari anak-anak saya Ustaz. Iya, oke. Berarti lingkup situ-situ saja ya. Jadi orang-orang terdekat dicarikan testimoninya karena bukunya belum pede banget. Ini kayaknya kok nggak layak kalau saya kasih testimoni dengan tokoh-tokoh yang besar. Akhirnya ya udah orang-orang terdekat kasih testimoni supaya buku ini terbit dan menarik. Jadi pelajarannya dari sini Ustaz. Yang saya ambil pelajarannya adalah yang pertama, untuk menulis karya pertama itu jangan terlalu perfeksionis dulu. Ya udah asal selesai dulu, asal terbit dulu, asal jadi dulu, asal dibaca pembaca dulu, asal nyebar dulu lah. Karena dari sana kita nanti dapat kritikan, dapat opini, dapat masukan dari pembaca. Kira-kira tulisan kita itu sudah menarik atau belum, sudah layak baca atau belum. Pembaca yang akan menilainya dari sisi Oke, siap. Kalau dihubungkan dengan buku pertama dari Mas Rifai Rifat ini, lalu saya membuka akun Instagramnya Mas Rifai Rifat. Di buku terakhir yang dicetak oleh Gramedia, ada sebuah caption seperti ini Mas. Ingat ya, pekerjaan utama para penulis itu bukan mengetik, tapi berpikir. Nah, ini kita mumpung Mas Rifai lagi di pondok pesantren, agar bagaimana santri-santri kita itu tadi kan disampaikan oleh Bapak penyambut dari Gramedia mengatakan di sini tugas kalian tidak harus menjadi penulis, tapi tugas siswa atau tugas santri itu adalah bagaimana bisa berpikir. Nah, kalau saya sambungkan dengan buku yang pertama dan apa yang disampaikan oleh Bapak dari Gramedia tadi mengatakan kamu itu pelajar, tugas kamu adalah salah satunya adalah belajar. Nah, tentunya belajar itu ada proses di mana berpikir. Nah, kira-kira bagaimana dalam mengkaji sebuah tulisan atau membuat tulisan itu modal utama yang dimiliki itu adalah daya pikirnya. Minta diterangkan di situ, Mas. Benar-benar Ustaz. Jadi saya sempat menulis caption bahwa menulis itu bukan mengetik. Tugas utama penulis itu bukan mengetik. Jadi jangan ada bayangkan bahwa seorang penulis itu setiap hari tugasnya itu di depan laptop, pekerjaannya di depan laptop. Bukan. Ada yang pernah baca bukunya Terelie? Pernah? Saya sekitar 10 tahun yang lalu pernah chat beliau untuk menanyakan aktivitas beliau dalam keseharian beliau itu seperti apa. Alhamdulillahnya dibalas saat itu. Seorang novelis besar, seorang penulis yang setiap tahunnya buku-buku beliau menjadi buku yang terlaris di Gramedia se-Indonesia, yang produktivitas menulis novelnya luar biasa, yang sosmednya juga, akunnya juga rame banget. Ternyata
Beliau menulis dalam sehari itu cuma 1 jam. 23 jam sisanya kata beliau untuk aktivitas lainnya. Jadi jawabannya seperti itu, Ustaz. Jadi 1 jam. 1 jam sehari karena beliau aktivitas utamanya adalah seorang akuntan. Oke. Bayangkan ya, pekerjaan kita itu nggak harus jadi penulis untuk bisa menulis buku. Apapun pekerjaan kita, ternyata kita berpotensi besar untuk menulis buku. Jadi bisa semuanya untuk menjadi penulis, gitu. Artinya tadi Mas Rifai seorang teknik mesin dan ini Teneli adalah seorang akuntan. Dalam proses 1 jam, proses menulisnya dalam proses 1 hari, proses menulisnya 1 jam dan sisanya adalah aktivitas yang lain, benar. Jadi penulis itu fleksibel banget. Enaknya menjadi penulis itu apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita bisa menjadi penulis kapan saja. Kita bisa menyempatkan nulis kapan saja. Di sini saya kebetulan hari ini saya ngajak anak kedua saya untuk memperkenalkan anak kedua saya ke pondok. Kalau adik-adik tanya, ayah kamu itu setiap hari pekerjaannya kayak apa sih gitu ya? Yang ngantar sekolah siapa? Ayah. Yang jemput sekolah siapa? Ayah. Yang nemenin belajar di rumah siapa? Jawabannya pasti ayah. Yang nganterin les? Ayah. Terus kerjanya ayahmu kapan? Kerjanya ayahmu kapan? Fleksibel banget. Kerjanya ayahmu di mana sih? Pasti jawabannya dia akan jawab kerjanya seringnya di kafe. Ngafe, di warung, di rumah, bisa kerja di mana-mana. Jadi kalau adik-adik nanti memilih aktivitas apapun nantinya, punya kesempatan besar untuk menjadi seorang penulis. Benar, penulis ya. Pekerjaan utama penulis itu berpikir. Jadi Terelie tadi nulisnya kok bisa ya 1 jam, tapi dia bisa menghasilkan banyak buku karena aktivitas para penulis yang paling banyak, yang menyita waktu paling banyak itu mikirnya, risetnya, cari idenya. Itu yang paling panjang. Untuk nulis 1 novel kata beliau bisa risetnya itu bisa bertahun-tahun. Tapi nulisnya itu cepat. 1 bulan aja selesai. Tapi proses berpikirnya, mencari ide, mencari bahan itu bisa memakan waktu yang sangat lama. Jadi pikirnya yang lama. Jadi mumpung adik-adik masih sekolah, aktivitas berpikirnya masih diasah di sini. Inilah kesempatan untuk mengumpulkan yang pertama, banyak pengalaman. Karena modal besar para penulis itu yang pertama adalah pengalaman sehari-hari. Itu bisa kita tuliskan. Yang kedua pengetahuan. Mumpung di sini masih ketemu dengan banyak ustadz, ketemu dengan banyak buku di perpustakaan, manfaatkan itu untuk mencari sebanyak mungkin pengetahuan. Karena itu nanti menjadi bahan dasar kita untuk menjadi seorang penulis, Ustaz. Yang ketiga adalah obrolan dengan teman, diskusi dengan teman. Itu manfaatkan untuk mendiskusikan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang besar yang nantinya bisa kita jadikan juga bahan tulisan. Pengalaman, pengetahuan, diskusi dengan teman, diskusi dengan ustadz itu menjadi bahan besar untuk kita menjadi penulis nantinya. Lalu kenapa butuhnya kita menulis? Kita berpikir itu biasanya rentetan pikiran-pikiran kita di otak kita itu nggak tersusun rapi, Ustaz. Benar kan seperti itu ya? Masih random, masih acak. Nah itulah fungsinya menulis. Dengan menuliskan pikiran-pikiran yang nggak beraturan itu, yang masuk semuanya nggak beratur itu nantinya ketika kita tuliskan, itu kita seolah-olah sedang menyusun atau mengurai benang yang kusut untuk menjadi sesuatu yang terstruktur. Itulah fungsinya menulis. Kita menulis tidak selamanya gunanya untuk menghasilkan karya besar, enggak. Yang pertama justru untuk mengurai pikiran-pikiran kita supaya teratur dan bermanfaat bagi diri kita sendiri. Tujuan pertama kita itu supaya apa yang kita pelajari, apapun pengalaman kita itu nggak sia-sia. Karena kalau yang kita pelajari itu tidak kita tuliskan, lama-lama dia akan tertutup oleh pembelajaran baru. Apalagi kalau tidak kita tuliskan. Ilmu itu kan seperti seekor burung
yang ketika tidak kita ikat, tidak kita sangkar, itu akan terbang dengan sendirinya. Mudah banget terbang dengan sendirinya. Dalam artian apa yang sudah kita dapatkan itu harus kita wujudkan dalam sebuah tulisan. Benar. Supaya ada ikatan dan agar tidak hilang, gitu Ki. Benar Ustaz, tujuannya adalah mengikat pengetahuan kita. Yang pertama yang dilakukan Mas Rifai pertama kali dalam sebuah tulisan tadi yang dalam buku kecil itu apakah seperti itu dulunya? Benar. Jadi setiap ada hal yang didapatkan melalui proses diskusi, melalui proses belajar atau melalui proses interaksi, lalu dilanjutkan dengan tulisan-tulisan yang kecil, dan itu nanti ketika sudah terkumpul akhirnya terbentuklah suatu buku. Benar, seperti itu Ustaz. Jadi apalagi di blog seperti saat itu ya. Sekarang udah ada sosmed gitu ya. Setiap ada ide, setiap ada inspirasi, apapun itu, pikiran kita, hasil ketemu dengan orang, hasil bacaan kita, hasil renungan kita sehari-hari, itu kalau tidak kita tulis, itu akan hilang begitu saja. Hilang begitu saja dan sia-sia, tidak akan menjadi pelajaran bagi banyak orang. Terutama bagi diri kita sendiri, tidak bisa menyimpan apa pengalaman dulu yang berharga bagi diri saya sendiri. Jadi dalam sebuah literasi ini, Mas, kita sebagai, katakanlah sebagai penulis awal atau yang akan memulai menulis atau dikatakan sebagai pengetahuan nanti yang akhirnya tidak akan hilang. Hal yang dilakukan adalah membuat sebuah timeline atau tulisan-tulisan yang nantinya akan bisa menjadi sebuah karya yang utuh, di mana karya yang utuh itu nanti akan ditarik sebuah benang merah. Benar, seperti itu Ustaz. Oke, siap. Jadi kumpulan-kumpulan tulisan yang satu tema, satu ide, satu genre itu diikat menjadi satu, jadilah buku. Jadi sederhananya seperti itu. Buku adalah kumpulan dari tulisan-tulisan pendek, tulisan-tulisan yang tercecer, kita kumpulkan menjadi satu, diikat dengan satu tema besar, jadilah buku. Sederhananya seperti itu. Dan itu tidak boleh keluar dari proses berpikir. Nah, karena tugas penulis itu bukan hanya mengetik di depan layar laptop, tapi bagaimana seorang penulis itu adalah berpikir. Benar, seperti bisa diurai seperti itu. Nah, oke, Mas Rifai, tadi kan sebelum kita masuk sempat kita ngobrol tentang karya triloginya. Oke, ini karya triloginya dari Mas Rifai Rifan. Yang pertama adalah tentang selesai dengan diri sendiri. Kalau kita melihat sekarang ada yang ngobrol sendiri nih, ada yang asik sendiri, mungkin ada yang terlelap dalam mimpinya, mungkin belum selesai dengan semalam gitu kan. Semalam mungkin tidurnya telat, atau semalam bergadang, atau semalam juga ngobrolnya kurang. Akhirnya datang ke kelas seminar ini asik ngobrol sendiri, padahal ini ilmunya banyak banget. Ketika kita belajar hal apa yang kita dapatkan, kita tulis not-not kecil, nanti ketika ujian not-not yang kecil itu mungkin akan menolong mereka. Nah, mungkin kalau yang mengikuti insya Allah bisa sampai ke sana. Nah, yang pertama adalah selesai dengan diri sendiri. Yang kedua adalah menikmati hidup. Nah, bagaimana ini nanti bisa dihubungkan dengan menikmati hidup dengan cara mereka sendiri berada di kehidupan pesantren. Yang ketiga adalah hidup bermakna. Dan akhirnya dari triloginya bukunya Mas Rifai Rifan ini muncul karya lagi, hidup bermakna. Itu ya seri ketiga itu ya. Seri ketiga, oke. Bisa di istilahnya ide itu bisa muncul mulai dari trilogi yang selesai dengan diri sendiri, menikmati hidup dan hidup bermakna. Ya. Jadi beberapa tahun terakhir saya dengan penerbit itu menerbitkan sebuah serial yang dimulai dengan buku judulnya Selesai dengan Diri Sendiri. Yang kedua menikmati hidup. Yang ketiga adalah seri ketiga adalah hidup bermakna. Itu sebenarnya konsep dasarnya, ide dasarnya itu saya melihat konsep kesuksesan, tangga-tangga kesuksesan kebanyakan kita
tangga-tangga kesuksesan yang akan kita lalui itu adalah yang pertama, orang sukses itu adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri terlebih dahulu. Mungkin bisa dijelaskan karena ini kan usianya di sini mulai dari ada SMP kelas 7, kelas 8, kelas 9 dan ada beberapa SMA kelas 10, kelas 11. Makna atau arti dari menyelesaikan terhadap dirinya sendiri itu seperti apa gitu ya? Jadi di dalam buku itu konsep selesai dengan diri sendiri itu saya mulai dengan emosional. Selesai dalam emosinya. Ada orang-orang yang terjebak dalam keadaan emosi yang membuatnya dendam, kemudian ada pengalaman-pengalaman di masa lalu yang ikut serta membentuk kepribadiannya hari ini. Oke. Dia dendam dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan kawannya di masa lalu. Kemudian dia menyimpan emosi itu dan terbawa membentuk dirinya hari ini. Gimana caranya? Solusinya seperti apa? Yang pertama, maafkan pengalaman buruk apapun yang terjadi di masa lalu kita. Karena tidak ada satupun kejadian, tidak ada satupun skenario Allah, termasuk pengalaman kita di masa lalu, yang itu tidak tertulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah dituliskan yang akan membentuk diri kita hari ini. Maafkan itu semuanya, karena ketika kita memaafkannya, sebenarnya yang beruntung itu bukan orang yang menyakiti kita. Tapi yang kita bahagia itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita memaafkan masa lalu, memaafkan orang-orang yang menyakiti kita. Yang beruntung itu adalah diri kita sendiri. Sementara kalau kita masih menyimpan dendam, menyimpan marah, emosi kita nggak stabil karena pengalaman itu, yang rugi adalah diri kita sendiri. Membentuk diri kita hari ini. Nah, konsep dasarnya itu, selesaikan diri kita dengan masa lalu, selesaikan diri kita dengan emosi-emosi yang selama ini menghalangi kita menjadi diri kita yang baru. Mudah-mudahan dengan itu masa depan kita lebih jelas arahnya, lebih jelas mimpinya. Kita terbebas dari pengalaman buruk di masa lalu agar kita bisa berjalan tanpa beban untuk ke arah masa depan yang lebih baik, seperti itu. Dan di situ akhirnya tertuang buku tersebut. Benar, buku pertama seperti itu. Atau ada mungkin dari curhatan atau ada mungkin dari cerita di lingkungannya Mas Rifai akhirnya terbuat seperti itu. Ini contoh siswa saya nih dari SD. Ketika di SD mereka ada permasalahan saat di SD-nya. Contoh mereka ada terlibat konflik atau terlibat permasalahan saat di SD-nya dan itu belum selesai. Dibawalah mereka saat ada di jenjang SMP. Nah, ketika masalah itu belum selesai dan dia belum bisa memaafkan, ketika di SMP muncullah hal-hal yang sifatnya dulu di SD itu terungkap saat di SMP dan akhirnya emosinya meledak-ledak dan itu akhirnya merugikan bagi lingkungan sekitar. Nah, apakah hal itu juga termasuk dalam catatan atau buku yang dituliskan oleh Mas Rifai atau mungkin ada catatan-catatan yang lain yang menjadikan karya Mas Rifai itu terbit yang berkaitan dengan menyelesaikan masalahmu dengan dirimu sendiri itu? Ya, jadi sebenarnya buku selesai dengan diri sendiri itu inspirasinya memang dari banyak hal, dari banyak bahan, dari banyak literatur. Pengalaman pasti. Bahkan bukan hanya pengalaman orang-orang di sekeliling saya, bukan hanya pengalaman teman-teman saya, bukan hanya pengalaman orang-orang yang curhat kepada saya, bahkan pengalaman pribadi pun bisa dijadikan bahan untuk menulis buku tersebut. Jadi pengalaman pribadi saya masukkan juga di situ, Ustaz. Ketika ada orang-orang di masa lalu yang selalu saya ingat terus, ini yang membebani saya sampai hari ini, seolah-olah saya tidak bisa lepas dari pengalaman tersebut. Teman-teman saya yang seolah-olah menjauhi, alasannya apa? Teman-teman saya yang pernah menyakiti di tahun-tahun sebelumnya dan itu masih terbawa sampai hari ini. Ternyata itu bisa menghalangi saya untuk lebih rileks dalam hidup, untuk bisa menikmati hidup, untuk bisa mengejar impian-impian di masa depan. Ternyata pengaruhnya luar biasa, Ustaz. Pengaruhnya bagi diri saya luar biasa. Selain itu dari curhatan dari teman-teman sosmed, DM itu saya jadikan sebagai referensi untuk kemudian saya jawab dalam bentuk buku ini. Oke. Jadi
menyakiti. Salah satunya menyakiti diri sendiri, mungkin belum selesai terhadap diri sendiri. Ketika kita tersakiti pada masa lalu itu adalah, ada yang mengatakan pukulan itu tidak seberapa dan dibandingkan dengan makian atau kalimat-kalimat yang akhirnya menjadikan diri kita itu sakit, dan sakitnya itu akan berlanjut dan akhirnya masalah terhadap diri sendiri itu belum selesai, Mas. Benar, apalagi orang-orang atau anak muda yang sulit untuk mengungkapkan kegelisahannya kepada orang lain, disimpan terus, biasanya itu lama-lama numpuk kemudian meledak pada suatu saat kalau tidak ditangani secara tepat. Nah, itulah tujuan utama selesai dengan diri sendiri itu mudah-mudahan bisa menjadi media, bisa menjadi sarana untuk memaafkan diri kita di masa lalu, memaafkan kekurangan-kekurangan kita. Itu penting juga, karena setiap orang ini pasti punya kekurangan, Ustaz kan ya. Nggak ada yang sempurna, nggak ada yang perfect. Nah, selesai dengan diri sendiri itu adalah salah satu caranya adalah dengan memaafkan kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita sendiri. Baik, oke, Mas Rifai. Nah, ini masih dari terbitan Gramedia dengan buku triloginya. Yang kedua adalah Menikmati Hidup. Rupanya adik-adik ini sudah menikmati hidup, Mas, dengan bisa sleeping handsome, ya. Yang pertama di sini adalah berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu tidak sedang berlomba dengan siapapun. Pura-pura bahagia itu beneran melelahkan. Stop insecure. Semua orang gak sesempurna. Fokus, temukan kekuatanmu. Berhenti overthinking, fokus pada action. Stop merasa gak enakan dan mulailah untuk berani bilang tidak. Selanjutnya, kamu terlalu peduli dengan omongan orang. Dan yang penting, ini ada highlightnya dari Mas Rifai ditulis penting. Kamu nggak harus jadi orang sukses versi orang lain. Capek melakukan semua hal demi bisa tampil sempurna di hadapan semua orang. Ini kalau bisa dikaitkan, sepertinya seperti ini. Kalau bisa saya kasih gambaran, temennya lagi pakai sepatu yang harganya 20 juta. Aku juga harus bisa dong pakai sepatu harga 50 juta. Temennya lagi pakai Max yang versi terbaru. Aku juga harus bisa dong lebih terbaru lagi. Bahkan mungkin belum ada, belum dikeluarkan, aku sudah pre-order. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan lingkungan kita. Nah, bagaimana dengan cara menikmati hidup versi anak-anak sekolah yang jenjangnya masih SMP dan SMA jika dikaitkan dengan buku triloginya Mas Rifai Rifan yang sudah saya bacakan quote-nya tadi dari beberapa catatan yang ada dalam buku Menikmati Hidup itu. Ya, baik. Buku Menikmati Hidup itu saya jadikan seri kedua. Kenapa? Karena tujuan atau target utama dari menikmati hidup adalah ketika apapun yang kita gunakan, apapun yang kita nikmati, apapun yang kita jalani hari ini sudah tidak terpengaruh lagi dengan penilaian orang lain. Nah, capaian itu gimana cara meraihnya? Dimulai dengan tadi buku pertama. Karena itu saya jadikan tangga kedua. Kenapa? Karena target selesai dengan diri sendiri itu, target utamanya adalah kita, preferensi kita itu bukan lagi orang lain. Kita sudah selesai nih dengan diri kita sendiri, sehingga tidak bisa menjadikan orang lain, tidak lagi menjadikan orang lain sebagai patokan, tidak lagi menjadikan orang lain sebagai standar untuk menilai hidup kita ini sudah bahagia atau belum, sudah senang atau belum, sudah menikmati atau belum. Jadi ketika kita sudah selesai dengan diri sendiri, otomatis kita akan melangkah ke tangga berikutnya. Kita akan jauh lebih bisa menikmati hidup tanpa perlu membandingkan diri kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Di tangga keduanya seperti itu. Lalu gimana tahapannya? Ketika orang-orang yang sudah memaafkan masa lalunya, memaafkan kekurangannya, memaafkan orang-orang yang menyakitinya, mentalnya akan jauh lebih siap ketika dia berhadapan dengan lingkungan sosialnya. Dia tidak mudah terpengaruh dengan orang-orang di sekelilingnya. Perkataan-perkataan orang lain tidak lagi mempengaruhi hidupnya. Nah, disitulah kita bisa lebih menikmati hidup. Kita nggak bandingin lagi milik kita dengan orang di sekeliling kita. Karena yang penting itu kita menikmatinya. Ketika diri sendiri sudah menikmatinya, mudah-mudahan orang lain tidak lagi memberi pengaruh apapun bagi hidup kita. Jadi targetnya seperti itu, Ustaz.
Oke, jadi parameternya itu adalah jangan penilaian orang lain, tapi bagaimana parameternya adalah di penulisan yang pertama tadi itu selesaikan dengan masalahmu sendiri, lalu bagaimana melangkah pada tahap selanjutnya dengan apa yang kita miliki sendiri, bukan karena dari orang lain yang menilai. Nah, kalau diteruskan dengan buku yang ketiga dengan hidup bermakna, ini apakah sebuah kesimpulan dari buku 1-2 atau nanti setelah ini Mas Rifai akan muncul lagi buku yang keempat, kelima dan lain sebagainya? Oke, jadi serinya selesai dengan diri sendiri. Habis itu kita bahagia dengan diri kita karena sudah selesai, akhirnya bahagia, akhirnya menikmati hidup tadi. Kemudian tangga sukses itu tidak cukup dengan kebahagiaan diri kita saja. Kita diciptakan di dunia ini tujuannya kan bukan untuk menikmati hidup saja, Ustaz ya. Baik. Bukan asal kita senang, kemudian menikmati sehari-hari kita bahagia, kemudian kita meninggal dunia, kan nggak seperti itu. Tapi masih ada tujuan lain. Kenapa Allah menciptakan kita di dunia ini? Selain menjadi Abdullah, selain beribadah kepada Allah, kita juga diciptakan tujuan utamanya sebagai khalifah, sebagai wakil Tuhan untuk memakmurkan bumi ini. Itulah kenapa saya menciptakan seri ketiga. Ketika diri kita sukses, ketika diri kita sudah senang, ketika diri kita sudah bahagia, jangan cukup di situ. Tapi harus ada impian baru lagi yang jauh lebih tinggi, yaitu bermakna bagi sebanyak mungkin orang, bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Hidup kita harus bermakna, hidup sekali berarti lalu mati. Itu menjadi judul baru juga, Ustaz. Siap. Judul buku sebelumnya sebenarnya sudah terbit. Hidup sekali berarti lalu mati. Jadi tujuan kita hidup ini adalah untuk bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang, bukan hanya untuk menikmati kesuksesan kita sendiri Lalu mati. Tidak ada kebermanaan, tidak ada kebermanfaatan. Benar. Hanya menikmati lalu mati. Oke, Ustadz, Mas Rifai, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, tadi kan dimulai dari buku yang pertama kali Mas Rifai buat, terus bagaimana memunculkan ide, bagaimana membuat sebuah catatan-catatan kecil yang bisa dihubungkan lalu bisa menjadi sebuah kebermanaan, dan ditambah juga dengan buku triloginya Mas Rifai. Nah, literasi ini kan sekarang menjadi happening nih di kalangan siswa, karena bagaimana menyadarkan pelajar atau santri atau siswa itu sadar terhadap literasi itu sangat penting. Nah, bagaimana dari kacamata seorang penulis yaitu Mas Rifai Rifan ini untuk menjadikan paling tidak santri kita itu mempunyai basic atau sadar terhadap literasi. Jadi apa saja sih yang harus dilakukan? Kalau misalnya mereka ada hubungannya dengan pelajaran, atau kalau mereka ada hubungannya dengan hafalan, atau mungkin mereka ada hubungannya dengan diskusi-diskusi dengan lingkungan. Karena tadi Mas Rifai kan bilang salah satu yang bisa digali dalam sebuah tulisan atau proses berpikir itu adalah diskusi. Nah, ini bagaimana kalau dalam lingkungan di Tursina khususnya santri putra ini akhirnya mereka sadar terhadap literasi. Mungkin itu adalah kalau diambil nilai 1 sampai 10 kesadarannya dibangun dari 3 dulu atau 5 dulu, atau syukur-syukur bisa mencapai sampai skor 8 atau 10. Itu bagaimana, Mas? Baik. Kesadaran literasi bagi anak muda itu jujur menjadi tantangan yang luar biasa saat ini, Ustaz. Baik. Saya masih bersyukur ketika berkeliling ke banyak pesantren. Saya justru melihat para santri itu yang tingkat kesadaran literasinya itu lebih tinggi dari adik-adik kita yang di luar. Dari teman-teman di luar, kesadaran literasinya itu mungkin jauh di bawah pesantren. Yang saya lihat justru seperti itu. Lalu gimana cara meningkatkannya? Yang pertama menurut saya adalah minat untuk membaca buku. Yang pertama jangan cari buku-buku yang berat terlebih dahulu. Oke, siap. Carilah buku yang paling relate dengan hobi kita, dengan passion kita, dengan minat kita. Gak apa-apa, mulai dari bacaan yang paling ringan menurut kita. Karena ketika kita membaca bacaan-bacaan yang ringan, kita menikmatinya terlebih dahulu. Mudah-mudahan itu membangun habit terlebih dahulu, kebiasaan terlebih dahulu. Karena membangun habit itu, habituasi itu yang paling sulit dijalankan saat ini. Apalagi di luar, Ustaz.
ketika dunia digital itu sudah menjadi salah satu tantangan yang luar biasa bagi anak-anak kita, bagi generasi muda kita. Membangun habit untuk membaca itu sebuah tantangan yang sangat luar biasa. Maka yang penting baca dulu deh. Baca komik silahkan, boleh untuk di awal Ustaz. Siap. Di awal sebagai pemantik awal agar kita lebih bersahabat dengan buku terlebih dahulu. Atau cerita-cerita bergambar gitu ya Mas. Benar, cerita-cerita bergambar. Atau sekarang sudah muncul buku-buku yang satu halaman itu cuma berisi quotes-quotes. Boleh dimulai dari bacaan-bacaan ringan seperti itu. Yang penting kita suka baca terlebih dahulu. Baru nanti setelah tahapannya membiasakan itu sudah ada, pembiasaan itu sudah ada, kita lanjut ke tingkatan yang lebih tinggi. Cari bacaan yang lebih bermanfaat lagi. Levelnya naik lah ya. Naik level lah. Kalau kita di game gitu ya, masa kita mau level 1 terus? Naik ke level berikutnya lah. Level berikutnya cari bacaan yang lebih serius, yang lebih bermanfaat bagi masa depan kita. Jangan terus-terusan di komik, jangan terus-terusan di bacaan-bacaan yang quotes-quotes singkat. Coba naikkan level bacaan kita. Setelah itu, mudah-mudahan tahapan pembentukan berikutnya itu terbentuk, yaitu menulis. Jadi tahapan menulis itu adalah tahap yang jauh lebih tinggi daripada tahap membaca. Kenapa? Ketika kita membaca banyak sekali buku, belum tentu loh kita bisa menulis. Maka mulai sekarang setiap selesai membaca, coba dibiasakan menulis ringkasannya terlebih dahulu. Ringkas terlebih dahulu. Ini kan ini Mas, maaf, anak-anak juga banyak yang suka gambar. Mungkin dari apa yang mereka dapatkan dari membaca atau melihat atau mungkin mereview dan lain sebagainya, itu bisa juga kalau dalam sebuah tulisan diikuti dengan gambar sehingga menjadi cergam gitu. Oh iya, bisa banget Ustaz. Apalagi kemarin kan Ustadz memoderatori Mbak Hana Hanifah. Ya, betul. Beliau itu buku-bukunya yang terbaru itu terbitannya selain tulisan itu adalah berisi ilustrasi gambar beliau sendiri. Betul. Gambar beliau sendiri. Jadi kita juga bisa mencurahkan ide kita nggak hanya dalam bentuk teks. Saat ini bisa dalam bentuk gambar dan itu bisa diterbitkan dalam bentuk buku supaya lebih menarik dan lebih bisa dinikmati oleh pembaca saat ini, mengikuti tren hari ini. Nah, saat ini tuh santrinya kita itu dibekali dengan tablet. Jadi bisa banget kan ide-ide mereka itu langsung bisa digambarkan. Jadi tidak hanya dibuat untuk hal-hal yang kurang bermakna, mungkin seperti itu. Jadi bisa buat sketsa, buat cerita-cerita gambar yang unik dan menarik gitu kan. Dan mungkin juga bisa diikutkan kompetisi, meskipun nanti itu hasilnya entah menjadi menangis atau justru akan menjadi menang beneran ya gitu. Iya benar Ustaz. Jadi mencurahkan ide itu macam-macam ada di sekalian. Nggak cuma tulisan, boleh kalau melalui gambar terlebih dahulu silahkan. Yang penting kita bisa mengekspresikan apa kegelisahan kita melalui karya. Kegelisahan kita, kegalauan kita, kesedihan kita, pikiran-pikiran kita, renungan-renungan kita setiap hari. Ikatlah, bisa dengan teks, bisa dengan gambar, bisa dengan audio, ya, podcast. Sekarang banyak sekali sarananya, banyak sekali media-media untuk kita berkarya. Tinggal kita mau atau enggak, gitu aja. Tinggal kita mau bertindak apa enggak. Benar. Baik. Oke. Kita masuk di sesi tanya jawab nih, Mas Rifai ini. Oke, boleh. Saya buka sesi tanya jawab pada asatid dulu, pada guru-guru dulu. Masya Allah. Sepertinya sudah akan ada tanya. Ustaz Agus ini mau tanya ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama salam kenal ya, Mas Ahmad Rifai Ilham. Saya Agus Setiawan. Saya selaku pengajar bahasa Indonesia di Kursina IBS Malang di kampus Putra ini tepatnya. Sebelumnya mungkin saya mengajak anak-anak sekalian untuk kita memberikan apresiasi berupa tepuk tangan dulu. Kita berikan tepuk tangan. Tepuk tangan ini kita berikan apresiasi kepada pertama Kursina Library, ya, karena lewat Kursina Library salah satunya rutin mengadakan kegiatan seperti ini. Tahun lalu juga ada. Semoga tahun-tahun berikutnya terus ada dan tidak hanya seminar, mungkin ke depan ada workshop penulisan begitu. Entah mungkin dengan
Mas Ahmad Rifai atau yang lain gitu. Insya Allah nanti agar lebih berkembang lagi gitu ya. Terima kasih. Yang kedua, terima kasih Mas Ahmad Rifan tidak jemu datang ke Tursina yang selalu kita nantikan ilmu-ilmunya. Terima kasih sekali. Nah ini Mas Rifai, saya sebagai guru pengajar bahasa Indonesia di Tursina ini beberapa bulan ini mengikuti kegiatan kepenulisan, salah satunya KMO, kelas menulis online. Di situ saya merasa seperti tertantang dan harus ada deadline. Jadi di situ saya sebagai seorang murid juga, jadi harus mengerjakan tugas dan seterusnya dikejar deadline. Tapi dari situ saya mengambil satu hikmah bahwa ternyata kita tidak akan bisa berkembang kalau tidak ada ukuran atau indikatornya. Salah satunya harus dikejar dengan waktu, gitu seperti itu. Harus ada produk, gitu. Nah, alhamdulillah ada buku kami antologi, walaupun saya sendiri sebenarnya punya impian punya satu karya itu ditulis oleh saya sendiri gitu Mas. Cuman saat ini masih belajar masih kumpulan antologi begitu. Nah, pertanyaan saya sebagai orang yang masih pemula, Mas Ahmad Rifai, pertanyaan saya bagaimana caranya kita istiqomah untuk menulis. Terlebih mungkin kami yang para asatid sudah memiliki 2 anak atau 1 anak, sudah berkeluarga, mungkin waktunya itu agak sulit. Cuman saya kalau membaca beberapa bukunya Mas Ahmad Rifai itu, waktu menulis yang paling bagus adalah jam 2:30 dini hari gitu ya, mungkin setelah sholat lail begitu. Cuman tantangannya kalau saya sendiri pernah saya coba gitu Mas, mau nulis ini berat sekali gitu. Lebih mungkin godaannya ya mungkin tidur atau menunggu sampai subuh baca Quran gitu. Cuman untuk menulis ini cara kiat-kiat agar bisa istiqomah itu Mas Ahmad Rifai untuk kami para asatid, wabil khusus untuk anak-anak kami gitu. Nah, yang kedua, ini anak-anak di sini kan dibekali untuk kelas 7 kelas 10 dengan tab ya Mas Ahmad Rifai. Bagaimana caranya? Ini pertanyaan sebenarnya saya mewakili anak-anak gitu ya. Semoga nanti ada pertanyaan yang lain juga. Bagaimana caranya agar anak-anak kami ini menyadari lewat self-awareness, kesadaran dia pribadi, bukan karena gurunya, tapi dia menyadari dengan pribadinya bahwa saya harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin, bahwa saya di sini tujuannya adalah tholabul ilm, maka selain daripada itu perangkat-perangkat yang diberikan oleh orang tua saya harus saya gunakan untuk jihad fisabilillah, yakni tholabul ilm gitu. Bagaimana caranya agar anak-anak kita ini sampai ke arah sana gitu, Mas Ahmad Rifai? Karena godaannya kan kalau ada tab, ada laptop itu biasanya ya game, ya video begitu, film, komik dan seterusnya, anime. Mungkin itu pertanyaannya, 2 pertanyaan Mas Ahmad Rifai. Dan ini terakhir permintaan kalau diperkenankan Mas Ahmad Rifai. Jadi saya dan istri saya ini alhamdulillah sama-sama guru bahasa Indonesia. Sebelumnya Mas Ahmad Rifai datang ke sekolah istri saya di Blimbing, di Sabilillah. Sama Sabilillah. Nah, kalau diperkenankan Mas Ahmad Rifai, kapunten tapi mau minta tanda tangan, terus minta kata-kata semangat kepada saya maupun lebih khusus istri saya, karena istri saya ini bentar lagi ulang tahun Mas Ahmad Rifai. Jadi beliau sekarang, istri saya itu sedang berupaya menyelesaikan novel perdananya. Nah, saya mungkin nanti minta, kalau dari Mas Ahmad Rifai kan kalau dari suaminya biasa misalnya, sebelum tidur disemangati. Kalau dari penulis yang sudah bestseller mungkin akan menambah semangat lagi untuk istri saya, termasuk bisa jadi salah satu kado gitu untuk dikenang. Terima kasih Mas Ahmad Rifai. Saya izin boleh. Oh ya, monggo Ustaz. Oke. Selanjutnya ada Ustaz bawa yang saja. Ustaz Wildan, Ustaz Salman. Makasih Ustaz. Ustaz Salman. Ustaz. Ini istri saya namanya Budiati kemarin di SMA. Masya Allah Budia itu. Iya. Ya Allah, produktif banget itu. Semangat untuk
nulis novel atau apa gitu. Iya. Sama saya mungkin biar semangat nulis itu. Saya kemarin ada tulisan itu Mas antologi 2 buku. Satunya cerpen, fiksi, non fiksi. Mungkin saya condong banyak baca bukunya Mas Amri Pak itu. Kumpulan rumus. Akhirnya non fiksi ya. Bahwa stylenya untuk nulis fiksi atau non fiksi itu ngalir ke arah Islami gitu, pencerahan gitu. Apa berkenan Mas Amri Pak kalau saya memberikan satu buku antologi saya? Oh, sangat berkenan. Enggak apa-apa ya? Iya. Oh, saya terima kasih sekali. Makasih saya malah. Saya ambil sebentar ya. Iya. Makasih banyak saya, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Mas Amri Pak. Sama-sama. Salam kenal Mas. Salam kenal. Iya. Sekali lagi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ustaz Salman, ya, Ustaz Salman Sakif. Saya bukan pengajar bahasa Indonesia seperti Ustaz Agus, tapi pengajar matematik. Jadi agak linear dengan jurusan antum waktu S1 ya, yang berhubungan dengan rumus-rumus dan angka-angka. Jadi begitu. Baik, Pak Ahmad Rifai Rifan, ya, saya mengikuti medsos antum sudah sejak lama banget. Dan saya suka baca akun antum di FB ataupun di Instagram. Ya. Itu memang yang membuat kemudian saya juga istilahnya banyak mendapatkan semangat dan ilmu di situ. Cuman begini, Mas Ahmad Rifai ya, ini mungkin pergolakan di dalam hati saya bahwa sebenarnya membaca dengan menulis itu lebih penting mana sih gitu? Ya, membaca dengan menulis ya, itu lebih penting mana? Karena jujur saya sampai saat ini, ketika saya punya waktu luang, kalau di sekolah ini bisa dikatakan bahwa waktu luangnya itu hampir tidak ada, karena kita itu di sini benar-benar kayak ngajarnya full banget gitu, belum kita bikin ini bikin itu gitu ya. Sehingga ketika misalnya ada waktu luang, saya lebih memilih untuk membaca saja gitu, daripada kemudian menulis. Kenapa? Karena saya berpikiran ketika saya menulis pun, toh nanti juga paling tulisan saya juga sudah ditulis sama orang lain gitu ya. Sehingga seolah-olah kayaknya dengan harapan bahwa ketika kita menulis, ilmu kita itu, tulisan kita itu nanti akan dibaca orang, akan menjadi ilmu bagi orang lain, kok kayaknya nggak mungkin gitu ya. Karena saya berpikiran bahwa tulisan-tulisan sekarang itu kan sudah banyak banget gitu, buku-buku yang sudah terbit beredar itu banyak banget, sehingga ketika ada waktu luang, saya lebih memilih kemudian untuk menambah kapasitas dan keilmuan saya itu dengan membaca saja daripada kemudian menulis. Kira-kira apakah pemikiran seperti itu salah gitu ya? Kalau kemudian salah, kira-kira apa yang bisa kemudian lebih memotivasi kita itu? Kenapa sih kita harus menulis? Entah itu meskipun tulisan itu tulisan yang katakanlah nggak berbobot, tulisan yang pokoknya sekedar tulisan, entah itu novel atau cerita atau apa gitu ya. Terima kasih banyak Mas Ahmad Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz Rizal atau Ustaz Arif mungkin? Ustaz dari sini? Ustaz Arif? Ustaz Arif mau? Oke, dari santri dua penanya, ada dua question. Oke, satu, terus satu lagi siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafir dari kelas 11. Mau nanya, apa sih sosok, apa sih yang motivasi Mas Rifai buat nulis sampai sejauh ini? Dan siapa mungkin sosok idola yang Mas Rifai lihat waktu awal-awal waktu menulis sekiranya bisa motivasi sampai sekarang? Sekian, terima kasih. Oke, siap. Satu lagi penanya. Mau tanya? Satu lagi penanya dari santri? Ada? Oke. Nggak boleh. Macam-macam. Itu apa? Kan saya kan nggak lulus dari Facebook. Itu sebenarnya kan nggak ada waktu luang, tapi kok saya nggak bisa kerjain itu susah. Soalnya itu nggak bisa apa? Waktunya cukup hidup Oke. Terima kasih. Ini berkaitan dengan waktu atau time management Mas Rifai. Baik, bisa. Oke. Baik, terima kasih Mas Ahmad Rifai Infal ya. Jadi ini menarik terkait dengan penulisan buku ya. Memang saya juga belum punya buku ya. Mungkin itu buku-buku yang sifatnya lomba dan menang. Saya mungkin puisi saya di buku kan nggak ada sebenarnya. Saya juga penulis juga. Hanya saja mungkin di media ya. Mungkin 50-an lah opini dan semacamnya. Cuma yang saya tanya seperti ini, Mas Rifai Irfan. Sekarang kan memang ini eranya buku indie ya, Pak. Jadi kita kalau kuliah S2 biasanya diminta untuk membuat buku ya. Nah itu sangat mudah sekali gitu ya, membuat buku yang itu ISBN gitu ya, dengan penerbit-penerbit yang banyak tersebar. Nah ini sekarang sudah mulai muncul buku-buku yang memang dicetak terbatas 15, 30 gitu. Nah pertanyaan saya, untuk menuju bestseller seperti apa? Karena saya lihat teman-teman saya ini rata-rata sudah dengan satu buku, cuma bukunya ini untuk konsumsi pribadi, tidak dijual gitu ya, atau diterbitkan secara personal gitu ya, karena untuk kebutuhan hidup dan kuliah dan itu ISBN. Cuma untuk bestsellernya bagaimana gitu ya, untuk bestseller. Kalau saya ini tulis buku itu tulis pertama langsung bestseller gitu ya. Ini kan gitu ya, kalau saya kan profesional ya, profesional langsung bestseller. Tidak ingin mencoba lagi gitu. Karena tulisan saya sudah banyak. Kalau dari nama saya juga mungkin sudah muncul ya. Mungkin 50-an tadi berupa opini gitu ya, opini atau cerpen atau puisi gitu ya. Dan itu yang pertama. Kemudian saya ini juga bingung ya, untuk penulisan ini saya gimana gitu. Karena esai bisa, puisi bisa, cerpen bisa, novel bisa. Tapi dari situ kekurangannya saya nggak fokus. Gak punya spesialisasi yang kalau saya lihat teman-teman saya yang sudah tinggi ya, itu sudah muncul, oh ini sebenarnya cerpen, oh ini esai. Nah saya nggak ada gitu. Nah bagaimana kita mengetahui titik fokus kita itu di mana? Karena esai juga pernah menang lomba, puisi juga pernah menang lomba, cerpen juga pernah menang lomba gitu ya. Ya, terima kasih. Oke, Mas Rifai, ini waktunya tinggal 5 menit. Nah, jenengan bisa menggunakan waktu 5 menit untuk menjawab 6 pertanyaan. Masya Allah, 5 menit 6 pertanyaan. 1 menit gak sampai nih Ustaz. Iya. Baik, yang pertama terima kasih Ustadz Agustiawan. Gimana caranya istiqomah atau konsisten menulis? Istiqomah atau konsisten menulis. Gimana sih caranya seorang penulis itu biar setiap hari itu produktif nulis? Kalau saya pribadi Ustadz, yang pertama saya harus ngasih batasan terhadap diri saya, paksaan apa yang bisa memaksa saya untuk bisa menulis setiap hari. Misalnya gini, saya bulan lalu memposting di Instagram gitu ya, Instagram cover buku yang udah tertulis judulnya, udah tertulis namanya gitu ya. Kemudian langsung saya pre-order. Belum nulis isinya.
belum nulis isinya, pre-order terbit bulan depan. Nah itu ya, udah banyak yang pesen, itu untuk apa kok sampai seberani itu, sampai senekat itu? Itu karena saat itu untuk membangkitkan gairah saya menulis kembali yang beberapa waktu ini sempat menurun. Akhirnya apa? Paksaan itu datang dari orang-orang yang membeli buku yang belum ditulis isinya. Covernya doang, udah banyak yang order, udah banyak yang pesan. Ini kalau saya nggak nulis, ini mereka bisa marah-marah nih. Nah, itu ekstrimnya seperti itu. Tapi carilah apa yang bisa memaksa kita untuk menulis. Dulu ada komunitas menulis di Indonesia yang ketika kita masuk ke komunitas tersebut, komunitas itu mewajibkan semua anggotanya menulis 1 opini per bulan. Kalau nggak nyetorkan 1 opini per bulan, maka otomatis akan dikeluarkan dari komunitas tersebut. Nah, paksaan seperti itu yang perlu kita cari. Karena menulis itu aktivitas yang sangat fleksibel, sangat fleksibel. Kalau tidak diri kita sendiri yang mencari apa yang memaksanya, insya Allah nggak akan kelar-kelar. Bahkan jangankan penulis pemula, yang penulis senior-senior kita dulu juga banyak yang akhirnya produktivitasnya menurun karena nggak ada yang memaksanya. Jadi paksaan itu penting. Kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya dari Ustadz Salman. Ustadz Salman, penting mana sih membaca dan menulis? Kalau kita punya waktu luang, saya mau lebih milih baca, karena ketika kita membaca, kita berarti mengupgrade diri kita. Sementara ketika kita menulis, belum tentu tulisan kita dinikmati oleh orang lain, dan bisa jadi tulisan yang akan kita tuliskan itu sudah pernah dituliskan oleh penulis yang lain. Itu pilih mana akhirnya? Ada sebuah kalimat motivasi bagi diri saya, Ustadz, ya. Membacalah untuk mengenal dunia dan menulislah untuk dikenang oleh dunia. Membacalah untuk mengenal dunia, tapi menulislah untuk dikenang oleh dunia. Jadi kita menulis bisa jadi bukan agar tulisan kita itu menjadi pengganti bagi tulisan orang lain, karena belum tentu ketika kita menuliskan tema yang sama, hikmah yang sama, ide yang sama, itu bisa meresap ke dalam diri orang lain. Atau sekedar contoh gini. Saya beberapa tahun yang lalu menulis buku berjudul God I Miss You. God I Miss You. Isinya adalah kumpulan dari pengalaman-pengalaman pribadi yang menurut saya bisa menginspirasi pembaca. 100 cara mengobati luka jiwa bersama Tuhan. Gimana caranya mengobati kesedihan? Tapi isinya pengalaman pribadi. Misalnya, bab pertama itu saya tuliskan ketika saya baru pulang bedah buku di Hong Kong, Ustaz. Saat itu bertemu dengan TKI di sana. Kebetulan panitianya ada 4 orang menemani saya selama 4 hari jalan-jalan di sana. Dan setelah 4 hari itu saya baru tahu background mereka luar biasa. Yang pertama, ada yang sedang menanti persidangan karena terlibat masalah hukum di sana. Orang kedua sedang menanti mau dipulangkan ke Indonesia karena masalah dengan majikannya. Orang ketiga, mereka sedang mengurus uang donasi lembaga sosial tapi bermasalah. Yang keempat gak ada masalah. Ada 4 orang. Nah, mereka saya tanyakan, kalian 4 hari menemani saya ngobrol, jalan-jalan ke sana kemari, kayak gak ada masalah sedikit pun. Tapi saya baru tahu baru mau pulang nih, dapat cerita dari temannya yang lain. Ini mereka yang menemani Mas Rifai jalan-jalan di Hong Kong ini, mereka banyak masalahnya sebenarnya. Kok bisa? Mereka santai aja gitu. Akhirnya saya tulis di sini. Ceritanya itu saya tulis di sini. Saya tanya ke 3 orang tersebut, kalian ini 4 hari menemani saya jalan-jalan kayak nggak ada masalah, relax setiap hari, senang-senang, ketawa-ketawa. Padahal kalian sedang menghadapi masalah besar yang akan kalian hadapi. Rahasianya apa? Akhirnya mereka sepakat bilang 1 kalimat, jawabannya 1 kalimat, Mas Rifai, masalah itu dihadapin, bukan dipikirin. Masalah itu dihadapin, bukan dipikirin. Nah, pengalaman itu kalau nggak saya tuliskan,
itu bisa jadi nggak akan nyampe kepada pembaca buku ini. Makanya setiap orang itu menurut saya adalah buku yang berjalan. Buku yang berjalan yang punya pengalaman masing-masing dan bisa jadi nggak akan tersampai kepada orang lain kalau kita tidak menuliskannya. Jadi salah satu alasannya begitu, Ustaz. Kenapa kita harus menulis? Karena setiap kita bisa jadi punya background yang beda dengan penulis yang lain, punya pengalaman yang berbeda dengan penulis yang lain. Jadi ketika kita menulis, itu bisa jadi akan sangat berbeda hasilnya dengan tulisan-tulisan orang lain. Jadi tetap kita butuh menulis. Kenapa? Karena bisa jadi tulisan dari orang lain itu masuknya itu beda, masuk ke hatinya itu beda dengan orang-orang yang penulis-penulis yang sebelumnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa sih yang memotivasi Mas Rifai kok tetap menulis sampai hari ini? Dan siapa tokoh idola yang awalnya diikuti oleh Mas Rifai sehingga menjadi penulis? Alasan pertama saya menulis, jujur saja alasannya adalah pengen nama saya dikenal. Awalnya, itulah kenapa saya terinspirasi oleh tokoh-tokoh yang buku-bukunya bestseller. Terelie saat itu yang menulis buku hafalan sholat Delisa saat itu ketika saya awal-awal nulis itu buku hafalan sholat Delisanya baru terbit dan difilmkan. Ada Andrea Hirata yang menulis Laskar Pelangi. Masya Allah inspirasinya, tulisan sederhananya yang harusnya ditujukan kepada gurunya ternyata bisa tersebar bahkan menjadi buku terlaris se-Indonesia saat itu. Dan difilmkan penontonnya juga terbanyak saat itu. Saya terinspirasi dengan Habibur Rahman El Sirazi yang menulis novel-novel keislaman, akhirnya merombak pemikiran anak muda saat itu yang asing dengan dunia dakwah, kemudian anak-anak muda lebih dekat dengan dunia dakwah dari novel-novel beliau. Jadi banyak tokoh-tokoh yang menginspirasi saya. Saya pengen nama saya dikenal, nama saya menginspirasi, karena ketika kita menginspirasi orang lain, insya Allah pahalanya juga akan masuk ke diri kita sendiri. Ketika kita mengajak kebaikan dan kebaikan itu diamalkan oleh orang lain, mudah-mudahan setiap amalan itu akan masuk juga kepada diri kita. Jadi niat kita harus kita tata seperti itu. Kemudian gimana ngatur waktunya? Setiap kita itu pasti sibuk, nggak ada orang yang nggak sibuk. Tinggal mau nggak memasukkan list menulis dalam keseharian kita. Terelie aja nulis 1 jam sehari loh, padahal aktivitas beliau padat banget. Nggak hanya jadi akuntan, nggak hanya keliling ke seluruh Indonesia untuk berbagi tentang literasi, nggak cuma aktivitas menulis, tapi beliau juga sempat menyempatkan di tengah aktivitas padatnya, di tengah kesibukannya, di tengah capeknya bisa loh tetap menulis, dan kita nikmati novel-novelnya sampai hari ini. Orang-orang yang menulis itu bukan orang-orang yang meluang waktunya, bukan. Mereka juga orang-orang sibuk tetapi mau menyempatkan waktunya setengah jam, 1 jam dalam sehari untuk menulis. Kemudian pertanyaan berikutnya, nulis indie. Gimana caranya ketika kita banyak yang udah menerbitkan, Ustaz ya, menerbitkan buku-buku indie, dicetak 10 buku, 20 buku, sudah ISBN juga, tapi penjualannya terbatas karena indie. Ini gimana caranya kita menerbitkan indie, tapi buku kita juga bisa bestseller? Itu gimana triknya? Ada beberapa penulis sebenarnya Ustadz, apalagi di zaman ini, di zaman sosmed ini gitu ya. Penulis sekarang sudah nggak banyak tergantung dengan penerbit sebenarnya. Banyak penerbit-penerbit yang justru mencari penulis, Ustadz. Banyak banget. Apalagi sekarang kalau kita kenal namanya Terelie itu yang awalnya terbit di Gramedia, di Republika, itu sekarang malah menerbitkan bukunya sendiri, Ustadz. Sekarang bukunya Terelie itu diterbitkan sendiri. Indie kan akhirnya itu, bukan mayor lagi, indie. Karena apa? Nama beliau sudah dikenal luas, sudah nggak tergantung lagi. Ada namanya kalau di sosmed followernya besar itu nama penulis Alfi Syahrin. Ada buku beliau tentang insecurity, ada buku beliau yang terbaru apa nama kemarin, self healing dan seterusnya. Itu buku-bukunya diterbitkan indie. Kok bisa bestseller ya? Kok bisa bestseller? Yang pertama, kelola sosmed dengan baik, bikin konten-konten yang relate dengan pembaca. Dari situ nantinya pembaca kita atau target pembaca kita akan terkumpul banyak, dan itu bisa menjadi pembaca buku kita melalui sosmed, Ustaz.
ada buku saya yang di Gramedia, ada buku saya yang diterbitkan sendiri juga. Caranya gimana? Ya udah seperti itu. Pemasarannya melalui sosmed. Karena ketika kita menerbitkan indie, buku kita kan nggak masuk ke Gramedia ya. Buku kita nggak masuk ke toko-toko buku besar, ke Togamas dan seterusnya. Nah triknya ya hanya itu, ke marketplace, ke konten-konten, melalui review-review dari para pembaca. Dengan cara seperti itu mudah-mudahan bisa menambah minat dari calon pembaca kita. Kemudian banyak buku-buku atau tulisan-tulisan yang saya buat. Ini gimana caranya memilih? Saya bisa nulis, Ustadz bisa nulis puisi, bisa nulis opini, bisa. Nah bingung nih, kalau pengen nulis buku fokusnya kemana? Kalau awal-awal saya dulu Ustadz, ketika masih masa-masa pencarian, ketika masih belum fokus menulis di satu genre, itu saya mencoba ke semuanya Ustadz. Mencoba nulis ke semua genre. Awalnya saya nulis kumpulan cerpen, saya terbitkan. Kok nggak cetak ulang sama sekali? Kedua, coba bikin novel. Gagal, nggak selesai-selesai Ustadz. Coba bikin kumpulan isei yang serius. Saya terbitkan juga. Kok jarang pembacanya. Akhirnya baru ketemu momentumnya itu ketika terbit buku Tuhan Maaf Kami Sedang Sibuk. Itu kok langsung booming banget, cetak ulang berkali-kali, bahkan menjadi salah satu buku bestseller di Indonesia. Akhirnya apa? Akhirnya dari situ ketemu, oh ternyata tulisan saya di genre Islami populer, Islami yang ringan itu lebih dinikmati pembaca dibandingkan tulisan-tulisan saya yang lain. Dibandingkan kumpulan cerpen, dibandingkan kumpulan opini-opini yang serius, ternyata yang lebih dinikmati pembaca adalah karya saya yang khusus di bidang motivasi Islami. Akhirnya itulah yang saya lanjutkan Ustaz. Saya akhirnya fokus di tulisan atau genre itu. Jadi seperti itu, bisa kita coba semua genre itu, kita terbitkan, kita publish mana yang lebih dinikmati pembaca dari seluruh genre yang saya tuliskan tersebut. Mungkin seperti itu Ustaz. Taste-nya ya. Oke. Untuk Ustadz Agus, Ustadz Salma dan Ustadz Iljan langsung ke depan kita berikan hadiahnya. Mas Baik. Saya Ustaz. Sini Pak Salman. Sini di tengah. Makasih Ustaz. Kasih Ustaz. Salam dulu. Oke. Selanjutnya pada pertanyaan dua santri. Makasih Ustaz. Makasih Ustaz. Makasih. Oh ya, makasih banyak sebelumnya. Makasih. Oh ya, David minta ini. Oke. Sini. Ini ke David. Mas Jafir Oh, ya. ya. Oke, makasih. Oke, geser. Bentar dulu, foto bareng dulu. Siapa namanya? Ilham, Mas Ilham. Masya Allah. Makasih ya. Sukses. Oke, sudah di penghujung acara, kita tutup langsung dan kita akan kembalikan kepada master seremoninya. Kurang lebihnya saya sebagai moderator dan Mas Rifai Irfan, jika ada kurangnya mohon maaf. Akhir kala, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum